Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Wijayanto MA selaku pembicara pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Ketua Dikdasmen dan PNF PCM Adiwerna Bapak Johani Firdaus SIP, yang kami hormati Bapak Daryono SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Adiwerna, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan segenap panitia dari SMP Muhammadiyah Adiwerna, dan yang kami banggakan seluruh jamaah pengajian Zoom pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada sore hari ini, insya Allah sampai dengan 2 jam ke depan, kita akan mengikuti pengajian Zoom bersama Ustadz Wijayanto. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ketika kita menjadi manusia yang unggul di era digital seperti sekarang ini. Dan baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali Zoom pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita sampai dengan selesai nanti. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ustadz Zaki Khotibul Umam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Zaki Khotibul Umam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kita persiapan ya Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi monggo nanti kita masuk Zoom kembali atau mungkin kita break dulu sampai dengan pukul 18.30. Insya Allah nanti langsung dilanjutkan langsung sesi pengajian bersama dengan Ustadz Wijayanto dan Bapak Ibu. Untuk acara ini kita alokasikan waktu sampai dengan pukul 20.00 atau jam 8 malam. Jadi monggo nanti kita kemungkinan akan break untuk sholat maghrib dan sholat isya. Mudah-mudahan tetap bisa terkondisikan untuk acara kajian Zoom pada kesempatan malam hari ini. Seperti itu Bapak Ibu, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sampai ketemu lagi di pukul 18.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Adiwana Junior High School is located at Kates Raya Street, Adiwana District, Tegal Regency. Muhammadiyah Junior High School Adiwana has a motto, religious and talent school, and good in morals, achievements, skill, and global insight as their vision. To build students' character, Muhammadiyah Junior High School Adiwana applies some morning activities. The students greet their teacher while smiling brightly to start the morning. Duha prayer. Diniyah or learning and reciting Quran. These activities aim to improve and increase the memorization of the Quran. It is suitable with the motto, religious school. Camp Tahfidz is a program to improve the worship of the students and also focus on Quran. All the activities of the students are worship. They get used to tahajjud prayer, duha prayer, prayer in congregation and reciting the Quran. Muhammadiyah Junior High School Adiwana is committed to improving students' talent through extracurricular activity. Archery. This extracurricular provides a chance who have talent and desire in archery. In 2023, we got some achievement. There are the first winner men's national division at Rojo Theater Championship, the second winner men's national division at sport competition, the first winner at the Muhammadiyah Archery Championship Tegal, the first winner women's national division at Master Archery Camp Bogor in 2022.
suci. Swimming. Craft. Marching band. Japanese conversation. Choir. Robotic. Animation Club. Futsal. Hizbul Waton. Music Club. Muhammadiyah Junior High School Adiwarna is committed to providing best service through good facilities and service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sejatinya harus mampu mengantarkan potensi anak menjadi potensi yang optimal. Untuk itu SMP Muhammadiyah Adiwarna hadir dengan visi unggul dalam akhlak, berprestasi, terampil, dan berperan global. Kami meyakini bahwa pendidikan tidak hanya terfokus pada akademik, namun tentunya bagaimana kita harus bisa mengantarkan mereka, mengakomodir potensi mereka menjadi anak yang berprestasi, unggul dalam akhlak, dan berperan global. Terima kasih. Sudah sedikit dijelaskan kita switch untuk acaranya supaya lebih efektif kita mengikuti kajian bersama Ustadz Wijayanto untuk kesempatan malam hari ini. Maka nanti kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih persiapan pasca melaksanakan sholat maghrib bisa langsung bergabung, dan langsung saja meningkat acara selanjutnya adalah kajian Zoom malam hari ini bersama Ustadz Haji Wijayanto MA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelumnya boleh saya cek audio dulu, apakah audio saya cukup termonitor dengan baik. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol. Jelas Pak, alhamdulillah. Ya, acungkan jempol kalau jelas ya. Jelas. Ini nggak ada kaitannya dengan 01, 02, 03. Jempol aja. Jempol, ya. Jelas. Jempol jelas ya. Oke. Ya. Karena kalau semuanya jawab nanti jadi kredit, tapi kalau jempol kan sudah saya lihat.
Dan yang kedua, saya lebih senang kalau on cam supaya saya tidak bicara dengan laptop. Jadi ini salah satu adab kalau kita pengajian videonya, ada muwajahahnya, sehingga ada wajah yang saya tatap, yang saya bisa lihat. Kalau enggak kan saya nyeramain laptop. Baik, Bulia, tepatnya ya Bulia ya, jangan kalau mamalia tadi enggak ini ya, jadi binatang menyusui ya. Ya manggil Bulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa qala aidan man salaka tariqan ya tamizbil man sallallahu tariqan ilal jannah wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqal hadim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, diberikan keberkahan, kemanfaatan, dan juga keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama tentu Bapak Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah Adi Wirna, seluruh staf edukatif, tenaga kependidikan di SMP Muhammadiyah Adi Wirna, dan seluruh jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah daringiyah. Mudah-mudahan kita walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Ada artinya kalau kita dekat di mata tapi jauh di hati. Kita walaupun ada physical distancing tapi mudah-mudahan kita alami spiritual distancing, apalagi hard distancing. Untuk Pak Kholati Tegal boleh di mute supaya saya nggak tabrakan. Ya, ini adminnya, ya. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Bapak Ibu. Ada tabrakan karena ada yang nggak mute, jadi mohon maaf, tadi ada splatteran. Ya. Sudah cukup jelas nih suara saya? Jelas. Lanjut ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini tentu disyukuri kita diberikan satu nikmat, apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah menyekolahkan di SMP Muhammadiyah. Kenapa? Sudah tepat Bapak Ibu menaruh anak-anak untuk dididik sini. Pertama, kita menjadi tenang karena kita dalam mencari nafkah tidak terlalu dirisaukan dengan kondisi anak kita. Yang kedua, pasti anak terjaga dari amalan-amalan agama. Yang ketiga, pasti ada kebiasaan baca Quran yang kadang-kadang anak-anak kita jauh lebih banyak hafalan Qurannya daripada bapak ibunya. Bapak ibunya kadang-kadang hanya trikul, kulhu, kulau, hidaja, ina atau ina trikul, sementara anaknya bisa 3 juz selama di SMP SMA Muhammadiyah ini. Ibu berapa juz, Bu? 3 juz apa saja? Juz Al-Furqan. Juz Abel, Masya Allah. Maka bacaan Qur'annya, amalan sholatnya, bahkan amalan sunnahnya, bahkan terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. Insya Allah dengan dididik di Muhammadiyah ada terbangun suasana-suasana agamis
Insya Allah jauh dari narkoba, terjauh dari pornografi, porno aksi, terjauh dari tawuran. Diajarkan kedisiplinan. Dan yang lebih penting lagi kita tidak sadar kita setiap saat didoakan anak-anak kita. Itu harga yang mahal. Dan itu tidak dilakukan di sekolah-sekolah yang non-Islami. Maka kenapa harus di Muhammadiyah? Ini beberapa alasan. Dengan di Muhammadiyah, insya Allah kita terbebas dari anak-anak durhaka. Karena tiap hari akan mendoakan kita. Padahal itu bagian dari jariah yang akan kita lakukan, yang kita usahakan. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan seorang orang tua kecuali senantiasa disetori doa-doa dari anaknya. Bahkan itu menjadi investasi surgawi. Tidak hanya itu. Di dalam kitab dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti dalam menafsirkan surat At-Tur ayat 21, nanti Bulia itu sampai dikatakan begini, ada orang tua yang ditinggal derajat surganya karena anaknya. Karena anaknya ternyata hafalan Qur'annya, amalan Qur'annya lebih baik dari bapak ibunya, maka dia dipertemukan. Dipertemukan artinya orang tua yang derajat surganya di bawah bisa diangkat naik. Kalau hadis umumnya itu dipakaikan mahkota, jelas karena bacaan Quran dari anak-anak kita. Tetapi ini bahkan di dalam surat At-Tur ayat 21 ditinggikan derajat surga karena anak-anak yang soleh karena dididik di Muhammadiyah. Maka sudah tepat kita mohon maaf menaruh anak-anak kita di Muhammadiyah ini menjadi investasi surgawi. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mendidik anak untuk melahirkan generasi unggul di era digital. Yang dicatat pertama, Bapak Ismanya, setiap anak itu terlahir di dalam 2 sifat alamiah dasar. Ini yang bisa on cam jauh lebih saya apresiasi ya Bu, supaya saya senang Bapak Ibu. Karena kalau nggak on cam, ini saya masih di sini, insya Allah yang tidak on cam dah billahi taufik walhidayah. Saya takut ini kelihatannya ikut Zoom tapi sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya sudah fokus di sini, ternyata yang ikut Zoom itu sudah sampai Sidratul Muntaha. Ya. Maka saya senang kalau on cam itu bagian dari apresiasi. Ya, Bu Yanti itu mohon maaf itu senang di on cam kan ya. Ini ada banyak yang belum on cam supaya kameranya di on kan supaya ada saya setelah bicara dengan anak-anak manusia. Ya. Kenapa dengan video diaktifkan? Insya Allah ini bagian dari cara kita untuk tawajuh. Karena tawajuh itu nanti dilakukan di dalam banyak kesempatan. Satu, mohon maaf ini internet saya agak on off ini karena ada banyak kilat petir. Ya, ya. Ya. Gimana Ibu? Suara saya tapi tetap oke ya? Jelas, Pak. Ya, ya. Karena mohon maaf karena ini on off di internet saya ada gangguan cuaca. Ya, mudah-mudahan tetap bisa on terus. Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap orang lahir ada dalam 2 sifat alamiah dasar. Pertama ada sifat dependensi. Sifat dependensi itu anak terlahir itu bukan pilihan kita, itu bukan sesuatu yang bisa kita kehendaki. Artinya itu kehendak Allah murni. Misalnya orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Karena kalau boleh milih mungkin Pak Babi Aris ini pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang jadi wali kota di Solo, 2 tahun bisa jadi wapres. Sehingga dan bisa mencari di mana jawabannya dicari-cari nggak ketemu. Ya. Kalau boleh milih mungkin, mohon maaf, salah satu guru dari SMP Muhammadiyah ini pengen jadi anaknya Jokowi, mohon maaf, mungkin 2 hari masuk partai bisa jadi ketua umum, kalau boleh milih. Bahkan kalau boleh milih, mungkin, mohon maaf, Pak Fatur pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Tapi itu bukan pilihan. Walaupun kalau Pak Fatur Rahman itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga Pak Fatur Rahman. Belum tentu mau. Tapi itu bukan pilihan.
Kita lahir di Bantul, Sentul, Brosot, Congot, Tegal, Pekalongan, Adiwerna tidak bisa memilih. Inilah yang saya sebut adalah sesuatu yang predestination. Itu takdir yang ghairu mughayyarat. Jenis kelamin kita laki apa perempuan nggak bisa milih. Tiba-tiba kok orang tua siapa, kita jadi orang suku Jawa, Sunda, Dayak, Bali, tidak bisa memilih. Maka itu kita tidak bahas di dalam area pendidikan. Karena itu adalah ascribe, itu bukan achievement. Hari ini kita akan bahas bahwa setiap manusia itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, punya sifat dependensi, tapi juga punya sifat otonomi, yaitu yang mughayyarat. Tolong dicatat baik-baik. Ada takdir yang mughayyarat, takdir yang kita bisa milih. Bapak Ibu jadi orang kaya atau orang miskin aja itu pilihan. Bapak Ibu jadi orang pintar, orang bodoh itu pilihan. Maka disekolahkan. Kenapa? Karena itu ikhtiariah. Bapak Ibu mohon maaf jadi orang iman dan kafir itu pilihan. Jadi jangan menyebut saya jadi kafir ini memang ditakdirkan. Bapak Ibu jadi orang baik dan orang jelek itu pilihan. Jangan sampai saya ini jadi koruptor itu memang takdirnya. Saya nggak bisa menghindari takdir. Saya mencuri ini memang dulu dari ditulis bahwa saya jangan jadi pencuri. Enggak, itu pilihan Anda, maka dimintai pertanggungjawaban. Maka itu perlu dididik, perlu diajarkan, perlu dibiasakan, perlu kesarjanaan. Untuk itulah, maka pendidikan adalah sesuatu yang kita usahakan karena nanti ada mas'uliyahnya, ada pertanggungjawaban. Pada prinsipnya, anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu maulidin yuladu alal fitrah, setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadolojo, Sunda Empire sangat tergantung oleh orang tuanya. Maka bapak nyekolahkan kenapa di Muhammadiyah? Kok enggak di sekolah yang tidak jelas agamanya? Itu adalah pilihan. Maka dimintai pertanggungjawaban. Sehingga betul-betul anak itu kayak tabula rasa di mana orang tua andil untuk menjadikan anak itu soleh dan maka ada doanya. Robbi habli minas solihin. Tugas Bapak Ibu bukan bagaimana anak jadi kaya, anak jadi pinter. Yang penting satu saja. Tidak harus anak itu mahir segalanya. Yang penting anak itu harus jadi anak yang soleh. Terserah mau kaya, mau pinter, mau apa, enggak penting. Yang paling penting adalah soleh. Semuanya boleh tidak kaya, boleh tidak pinter. Tapi kalau soleh, itu yang menyelamatkan dunia sampai akhirat kita. Maka tugas utama orang tua, bagaimana membuat jariah. Jariah itu ada 3, 1 sedekah. Maka bagaimana kita senantiasa membuat amal-amal walaupun kita sudah mati, itu masih mendapatkan pahalanya. 2, kalau ada ilmu yang bermanfaat. Maka dunia pendidikan 3 adalah anak soleh yang mendoakan. Maka mencipta atau membina anak jadi anak soleh, itulah jariah kita. Itu tugas utama. Lebih lanjut, tolong saya dibacakan, Ibu Lia atau siapa, dibacakan surat An-Nisa ayat 9. Tugas orang tua itu ada 4. Menurut surat An-Nisa ayat 9. Terjemahannya saya nggak apa-apa. An-Nisa ayat 9. Boleh salah satu yang bisa browsing sebentar atau siapkan. An-Nisa ayat 9 minimal terjemahannya saja. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim, ayo. Ya, sudah nyala Mas. An-Nisa ayat 9, nggih. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Atau tugas kita, saya menyasarkan dulu ya. Tugas kita itu jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah. Dzurriatan dihafal. Seluruh ulama sepakat. NU, Muhammadiyah semuanya sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Terutama untuk Lebaran. Dan saya senang kalau itu nggak sepakat karena liburnya jadi panjang. Kalau perlu bedanya 3 hari. Jadi liburnya panjang. Kenapa? Karena dalam ayat ini seluruh ulama sepakat. Padahal untuk pilihan presiden aja itu tidak semuanya sepakat. Ada yang amin, ada yang omon-omon, ada yang
Ada yang omon-omon, ada yang segala macam, ada yang ganjar, ada. Ya. Artinya apa? Khusus ayat ini seluruh ulama sepakat, yaitu lemah di situ adalah lemah berkaitan dengan keberagamaan. Maka tugas utama orang tua nomor 1 adalah menjaga akidah, menjaga keberagamaannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Catat baik-baik. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang tidak jelas dalam keberagamaan. Maka Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, terus lanjut. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kesejahteraan itu berkaitan dengan materi. Maka 3 rongga harus dipenuhi. Gagal kita mendidik anak-anak di SMP Muhammadiyah ini kalau 3 rongga itu tidak terpenuhi. 1, rongga perut. Jadi anak-anak harus terpenuhi dari segi rongga perut, yaitu sandang, pangan, papan yang berkaitan kesehatan. Jangan sampai stunting, itu kesalahan orang tua. Tapi nggak perlu dikasih asam sulfat, asam folat, bukan asam. Ya, itu kenapa? Karena itu bagian dari tanggung jawab orang tua. Rongga perut, sandang, pangan, itu semuanya kesehatan, itu bagian dari kewajiban. Kewajiban kedua adalah rongga kepala. Karena rongga perut walaupun seganteng apapun, walaupun dia pemenuhan gizinya, tapi kalau rongga kepalanya kosong, lolak-lolok, tulalit, O2 on, maka hilang citra dirinya. Mau punya suami ganteng tapi edan, mau enggak? Gitu. Nah, istrinya cantik, mulai ke bainol tapi on. Enggak nyambung setiap diajak bicara. Itu. Oh, Pak, segera pulang apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok guru SMP Muhammadiyah nggak bisa membedakan Densus sama sensus, nggak bisa membedakan asam folat sama asam sulfat. Ya. Nah, maka inilah bagian dari merongga kepala, yaitu bagian ilmu nafi. Dan yang ketiga, yang lebih penting adalah rongga dada. Maka diteruskan ayatnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Akhlak yang baik. Maka menurut ayat ini ada 4. 1, orang harus mengusahakan keberagamaan. Maka sudah tepat menyekolahkan anak-anak di Muhammadiyah. 2, bagaimana kesejahteraan. Karena di sekolah harus terjamin bagaimana pemenuhan gizinya juga, pemenuhan itu semuanya. Juga pemenuhan rongga kepalanya. Yang ketiga, rongga dada, ketakwaan. Yang keempat, akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus di bumi bagaimana menyempurnakan almar'u bi'adabihi la binasabihi. Dalam pepatah Arab dikatakan, orang itu tidak dilihat dari tampangnya, wajahnya, tapi bagaimana dia punya adab, akhlak, sopan santun, etika. Etika itu penting. Jangan etika apa itu, ya itu. Jangan. Etika itu penting. Orang itu dilihat dari etikanya. Tanggung jawab itu pada orang tua, maka ini harus kita sadarkan karena ini Bu Lia ada wali santri ya? Wali siswa ada? Ada, Pak. Ada. Untuk itu ada 4 yang mendidik anak ini. 1, bagaimana memilih sekolah yang pas. Alhamdulillah di Muhammadiyah sudah pas. Yang kedua, keluarga, yaitu rumah. Pendidikan itu ada 4 lingkungan, 1 sekolah. Sekolahnya sudah oke, tapi harus matching di rumah. Jangan-jangan di sekolah diajari tentang bagaimana sholat, bagaimana baca Quran, tapi di rumah tidak dikondisikan. Di sekolah bagaimana adab, sopan santun, makan dengan duduk, pakai doa, tapi di rumah masuk rumah aja nggak pakai salam. Maka rumah, kalau ada kesempatan, rumah kita harus punya 9 fungsi. Jangan sampai rumah kita kayak kuburan. Rumah kita jangan sebagai host, hanya sebagai hotel. Rumah kita jangan hanya untuk numpang tidur saja. Rumah kita jangan sebagai host, tapi harus jadi home. Apa bedanya host dengan home?
Dalam bahasa Arab ada manjilun, ada baitun, ada sakanun. Rumah harus jadi maskanah, tempat untuk bagaimana ketentraman, kenyamanan, rasa dia optimis masuk surga ada di rumah kita. Rumah jangan sebagai restoran hanya untuk numpang ini. Makanya sebetulnya ini justru yang saya lebih penting bukan pada untuk sekolah. Insya Allah sekolah sudah terprogram dengan baik. Bagaimana apa yang diajar di sekolah matching dengan di rumah. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nanti rumah mudah-mudahan ada waktu untuk saya bahas sedikit tentang 9 fungsi rumah. Gagal kita mendidik anak kita di era digital ini kalau rumah tidak menjadi 9 fungsi. Fungsi pertama menjadi musola, tempat untuk ibadah, menjadi madrasah, tempat sekolah anak. Tidak hanya jadi madrasah, jadi maskanah, tempat aman, nyaman, tenang. Tempat jadi maulud, tempat di mana tumbuh kembang. Tumbuh itu berkaitan dengan fisik, kembang itu artinya non-fisik. Maka stunting bukan hanya pertumbuhan, tapi juga perkembangan. Orangnya gemuk, gede, tinggi, tetapi lolak-lolok, itu stunting juga. Itu. Atau secara cerdas, tapi nggak tumbuh. Mosok sudah ini hanya semeter nggak sampai. Padahal sudah umur 20 tahun. Kok nggak ada semeter lah, itu kurang gizi segala macam. Maka tumbuh kembang maulud. Rumah juga jadi al-maskur, tempat untuk mensyukuri nikmat. Rumah harus nanti maka kita bahas kalau ini. Jadi 1 sekolah, 2 rumah, 3 sosial, dan yang keempat masjid. Maka selamanya anak kita tidak menjadi anak yang soleh yang kita harapkan kalau 4 ini tidak kita bangun. 1 sekolahnya, pilih yang sekolah yang menuju soleh. 2 rumah. 3 bagaimana mencari lingkungan sosial. Karena nanti teman-teman dekat itu sangat berpengaruh. Anak kena narkoba bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena teman dekat. Maka pertemanan sosial itu penting. Dan yang keempat adalah masjid. Maka kalau ada anak SMP Muhammadiyah ini sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Karena orang berlaku baik itu dari masjid. Jarang dari masjid itu melakukan kejahatan. Mau nyopet ke masjid dulu, kemudian sholat 2 rakaat, terus sholat nawa itu nyopetun, masya Allah. Orang mau ngerampok di sholat dulu 2 rakaat, ya Allah berilah perlindungan dalam perampokan nanti. Enggak, karena masjid itu tempat di mana pelataran Tuhan ada di situ. Ada God spot. Untuk itulah 4 lingkungan ini harus kita bangun. Inilah nanti pembelajaran di era digital. Nanti sekali lagi diperlukan sekolah yang tepat, rumah yang menjalankan 9 fungsi, kemudian masyarakat sosial yang kira kita jangan sampai merusak anak, dan yang ketiga masjid. Maka kalau anak kok tidak pernah ke masjid, sulit diragukan kata Nabi, sederhana saja. Anak baik dan tidak itu kalau dia keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari 4 komponen tadi. Artinya yang mengkondisikan adalah bagaimana anak itu dicelup di dalam 4 itu. Untuk melahirkan 4 dalam surat An-Nisa ayat 9 tugas orang tua tadi. Saya akan perdetail dulu karena mohon maaf nanti supaya waktu saya juga bisa ada dialog. Dari sisi ini Bapak Ibu yang saya muliakan, maka pertama rumah harus jadi musola. Di era digital ini, mohon maaf, kalau ingin anak kita terbangun dengan baik, pertama, mohon maaf, jadi anak yang soleh, rumah harus jadi musola. Artinya apa? Rumah adalah tempat untuk ibadah. Maka kalau ada anak SMP Muhammadiyah masuk rumah kok nggak salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah salam, ayo keluar dulu. Rumah harus ada bacaan Quran. Aneh kalau orang Islam nggak punya Quran dan terjemah. Rumah harus ada tempat untuk sholat. Sholat sunnah ada di rumah kita. Mukena jangan hanya 1, Bu Lia. Mosok anaknya 6, mukenanya cuma 2. Gantian sampai sininya hitam semuanya, apa yang pakai jenggotan semua. Nah, maka disediakan itu. Jadi rumah harus jadi tempat ibadah. Rumah itu mohon maaf bukan sekedar untuk numpang makan. Kalau itu restoran. Rumah bukan halte, tempat untuk istirahat. Enggak.
Apa bedanya Bulia antara rumah dengan home sama house, Bu? Apa bedanya home sama house? Home itu rumah, house apa? Rumah. Lah ya apa bedanya? Ya, akan saya lanjutkan kalau ini sambung dulu. Ada yang bisa? Tolong, apa bedanya home sama house? Bedanya. Ayo. Apa home Coba apa house? saya nyoba Ustaz. Ada yang silakan. jawab. Silakan. Kalau rumah yang house itu gedungnya. Oke. Jadi berupa fisiknya, Fisiknya. tapi home itu fungsinya. Masya Allah, betul. Home itu adalah aktivitas sosialnya, ada kegiatan partisipatifnya. Itu rumah. Maka disebut rumah kalau ada partisipasi di situ, ada kegiatan sosialnya. Maka ada gardening, ada cooking, ada membersihkannya, itu rumah. Bagaimana dia bercocok tanam di situ, ada melihara apa di situ, ada hubungan orang tua dengan anak-anak pada orang tua. Beda dengan di hotel. Karena orang kalau hanya host itu mohon maaf, rumah kita dengan hotel bintang 5 lebih bagus bintang 5. Tapi kita di bintang 5 di hotel 3 hari aja pengen segera pulang. Karena takut nggak bisa bayar. Artinya apa? Ya, sebelum saya lanjut, Bulia, hafal nggak lagunya Ahmad Albar? Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Segala nikmat dan kuasa semuanya ada di sini. Ada di mana? Rumah kita. Ulang sekali lagi. Tolong Bulia dilakukan. Itu tolong semuanya yang nggak hafal ikut mangap-mangap biar kelihatan. Ya, ini ya. Kan Bulia suaranya lebih bagus daripada Limbat. Ya, Iya betul Pak. ayo Bulia, panggil lebih baik Di sini. Coba. Rumah kita sendiri. Segala nikmat yang kuasa semuanya ada di sini. Di mana? Rumah kita. Itu yang dimaksud adalah 9 fungsi harus ada di rumah kita. Pertama, fungsi musola. Jadi di era digital ini saya tidak akan bicarakan tentang bagaimana teknologi komputer, teknologi handphone. Sudah, saya cari instannya dulu. Pertama, rumah harus jadi musola, tempat di mana bacaan Quran ada di situ, sholat sunnah ada di situ, salam di situ. Kata Nabi, rumah yang tidak pernah dipakai ibadah itu kayak kuburan. Karena itu tempat orang mati yang nggak ada harganya. Kenapa kayak kuburan? Kenapa dibandingkannya manusia hidup dan manusia mati? Karena manusia hidup harganya mahal, manusia mati tidak ada harganya. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate, jadi gulai, jadi ayam bakar, ayam goreng. Tapi orang hidup harganya mahal, kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali. Ya. Bentar Bu, saya mohon maaf Pak. Bentar Bu, ini mohon maaf ada telepon yang jam 8 sudah mengingatkan terus ya. Ya. Jadi Ibu yang saya muliakan, Bapak yang saya muliakan, saya ada Zoom dengan mohon maaf ini jam 8 ini, karena kayaknya Bu Menteri juga mau hadir. Halo? Halo? Iya. Masih tersambung? Masih. Oke, yang kedua. Rumah harus jadi madrasah. Gagal kita mendidik di era digital ini kalau rumah tidak menjadi madrasah. Madrasah apa? Madrasah tentang ilmu-ilmu nafi. Madrasah apa? Madrasah kaitannya dengan ilmu agama dan budaya. Jadi rumah kita harus memproduksi anak-anak yang berbudaya, anak-anak yang paham agama.
ulama-ulama nanti muncul dari rumah kita. Minimal satu rumah kita ada yang hafiz Quran, walau hanya 1 juz. Satu rumah minimal harus ada yang hafal 1 juz. Syukur 3 juz, syukur 10 juz dari rumah-rumah kita. Artinya rumah adalah tempat untuk madrasah, agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama harus selaras dengan budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Ibu Lia, kalau kita di Arab menghormati orang, itu nilai agama. Tapi di Arab beda dengan di Adiwarna. Di Arab menghormati orang itu pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak. Gimana kabarnya? Itu menghormati ketuaan beliau. Bahwa beliau itu sudah cukup dewasa, sudah punya jenggot dan dipegang jenggot itu. Tapi jangan dilakukan di Adiwarna. Ketemu guru SMP Muhammadiyah, gimana kabarnya Pak? Pak, gimana kabarnya? Pegang jenggotnya. Kurang ajar. Di Sumatera Barat itu kalau dinasihati itu lihat wajah bapaknya. Dinasihati nunduk, lihat wajah bapaknya. Tapi jangan dilakukan di Solo, Jogja, di Adiwarna. Dinasihati suruh nunduk, dinasihati ngelihat wajah bapaknya, tak culek matamu. Ayo berani ya. Kenapa? Karena beda budaya. Maka itu harus ada tertanam dari rumah. Karena rumah tempat di mana internalisasi nilai-nilai. Bagaimana anak bisa merespon sesuatu yang ada di luar rumahnya. Ini dimulai dari rumah, maka jangan nyalahkan sekolah. Saya tanya, Bu, kalau nanti anak tidak selamat di akhirat, yang ditanggung jawab gurunya, presidennya, apa orang tuanya? Orang tua. Ya, Pak. Orang tua, yang ditanya orang tuanya. Maka inilah kepentingan kita, kenapa dalam hal ini dimulai dari rumah. Semuanya bermulai dari rumah. 1 harus jadi musola, 2 harus jadi madrasah, 3 rumah harus jadi maskanah. Apa itu maskanah? Tempat untuk sakinah. Sayang waktunya enggak terlalu panjang. Tempat sakinah. Sakinah ada paling tidak harusnya 10, tapi paling tidak 5. Saya serangkan sekarang. Sakinah artinya tempat untuk menetap, tempat aman, nyaman, tenang. Maka gagal kalau punya rumah, orang tidak kerasan di rumah, berarti itu tidak berfungsi sebagai rumah. Sakinah itu artinya tempat netap, tempat tinggal. Maka satu kata sakan itu ada kata miskin. Orang miskin itu kenapa kok disebut miskin? Karena dia tidak bisa kemana-mana, karena nggak punya fasilitas. Maka dia tetap di situ. Maka orang kalau masih kontrak, maka dia belum sakinah. Karena masih pindah sana, pindah sini. Belum sakinah. Maka kalau ada suami betah di rumah, itu artinya sakinah rumah itu. Maka kalau ada guru SMP Adiwarna yang suka terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau ada orang dari SMP sudah selesai ngajar kok dia pengen segera pulang, itu sakinah. Tapi kalau masih mampir sana mampir sini, ngajar hanya sampai jam 2 tapi sampai rumah jam 9 malam, dia tidak sakinah di rumahnya. Dia sakinahnya malah di tempatnya orang itu. Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Nggak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang GoFood, suami datang tinggal manasin. Maka bagaimana sakinah suami betah di rumah. Istri betah di rumah, anak betah di rumah. Maka ada kegiatan partisipatif. Ini kelihatannya kecil, sederhana, anak ada tanggung jawab. Kalau kita melihara ayam bukan karena pengen ayamnya, supaya ada anak keterikatan bagaimana kita. Kenapa kita harus perlu ada tanaman janda bolong misalnya. Supaya ada bahwa dia ada kepemilikan, sense of belonging, ada berkaitan dengan rumah. Ya. Supaya dia sakinah. Orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Sakinah berikutnya tidak boleh ada gangguan. Maka gagal kita punya rumah, kalau di rumah banyak gangguan, apalagi rumah itu mengganggu orang lain, mengganggu tetangga. Kalau di rumah ada perselingkuhan, ada KDRT, berarti dia tidak sakinah, maka rumah gagal menjadi maskanah. Ibu bapak semuanya, mohon maaf, maskanah tempat sakinah. Sebagaimana orang sholat untuk berdiri sebagai sakinah. Kalau Bapak Ibu jadi makmum, meskipun Bapak Ibu itu lulusan IAIN, UIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, jangan sampai sholatnya mengganggu.
Mentang-mentang dia guru agama, bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Padahal dia jadi makmum. Itu namanya tidak sakinah. Maka sakinah berikutnya adalah tidak boleh mengganggu. Sakinah yang berikutnya Mas karena adalah optimistis. Ini berkaitan kalau ayat-ayatnya dibaca nanti dalam surat Al-Fatih. Yaitu ketika orang Islam menghadapi musuh di perang Badar. 300 orang itu mohon maaf itu melawan 1000 orang menang karena Allah turunkan sakinah, optimis. Maka rumah yang maskanah, rumah yang sakinah adalah rumah yang seluruh keluarganya optimis bisa masuk surga. Dengan apa? Dengan amal agama. Bulia, mohon maaf saya tanya. Jujur Bulia. Halo Bulia. Rumahnya Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu, Bu? Lah. Nah, di rumah Rasulullah itu TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong? Di rumah ada nggak sepeda lipat Brompton atau ya? Di rumah Rasulullah kira-kira ada nggak kolam renangnya? Enggak ada. Tapi AC-nya berapa PK? Tapi bisa mensurgakan karena dia sakinah. Ada amal agama, maka rumah sebagai maskana adalah rumah yang mensurgakan. Baiti jannati, al jannatu dunal jannah. Ciptakan suasana surga sebelum kita masuk surga yang sebenarnya. Itu ada di rumah. Yang keempat, rumah jadi maulud. Tempat tumbuh dan kembangnya. Tumbuh artinya fisik, kembang artinya non fisik. Mentalnya, spiritualnya, psikologisnya. Sehingga anak tidak ada, anak kok mau bunuh diri, anak kok jadi stres, itu berarti rumah tidak menjadi maulud. Rumah itu untuk regenerasi, menambah jumlah anak, ya, tapi rumah juga sebagai tumbuh dan kembang anak secara baik. Berikutnya rumah harus jadi al-junnah. Di era digital ini, rumah jadi al-junnah. Apa yang masuk al-junnah? Rumah harus jadi benteng. Benteng apa? Benteng kemaksiatan. Gagal kalau kita punya rumah ternyata masih ada pornografi, porno aksi. Rumah masih ada pinjol, rumah ada judi online, slot di rumah kita. Rumah ternyata tidak terkendali semua aktivitas kemaksiatan. Sekarang maksiat nggak perlu kemana-mana, Bu. Cukup di depan komputer, di dalam laptop. Dengan apa? Ternyata dengan judi online. Maka gagal kita punya rumah kalau di situ tidak menjadi al-junnah. Al-junnah artinya apa? Jangan sampai anak malah justru mau berbuat maksiat nunggu bapaknya pulang. Mau mabuk nanti nunggu bapak. Bapak kalau pulang biasanya bawa minuman keras ini. Anak mau ngerokok nunggu bapak habis rokoknya. Bapak nanti. Bapak ini rokoknya banyak sekali. Malah menjadi sponsor rokok di situ. Maka tugas orang tua dalam al-junnah ini harus jadi pribadi yang mempesona. Kalau bisa, saya kalau besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Ibu itu cantik tapi kok bodoh. Lah kok bodoh kok mau sama bapak? Nggak bisa ganti, Pak, Bu. Kayak gitu kok. Nah, itu berarti tidak menjadi pribadi maksudnya. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, kamu perengus wedhus persis bapakmu. Nah, sana belajar biar lo tulalit doain oon kayak mamahmu. Berarti tidak menjadi pribadi yang mempesona. Berikutnya, rumah harus jadi al-mahya us-sunnah. Tempat di mana seluruh ajaran Rasulullah itu ada di rumah kita. Yaitu sunnah-sunnah. Makan dengan doa. Dengan duduk, dengan tangan kanan. Sunnah-sunnah, sunnah makan, sunnah tidur, sunnah, semuanya. Orang mau ke kamar mandi, ada sunnahnya. Dan itu harus ada di rumah kita. Ini kalau waktunya panjang, untuk mandi, untuk ke kamar mandi aja ada 28 aturan. Masuknya dengan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Itu pun tidak boleh berlama-lama. Itu pun pakai doa. Gimana doa mau ke kamar mandi, Bu? Boleh ya? Allahumma barik lana fima rozaktana wagina adzabannar. Pinter.
Ya, kalau mau makan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus bismika Allahumma. Mut. Di mana semua doa harian ada di rumah kita. Itu Mahyaus Sunnah. Dan seluruh rumah yang ada Rasul, maksudnya ada azan Rasul, dia bebas dari azab. Inilah rumah. Dibaca surat Al-Anfal ayat 33. Ayo, Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal 33. Ayo. Al-Anfal 33. Ayat 33. Al-Anfal 33. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. 33. Maaf. Quran di seluruh dunia sama, saya hafal. Iya, maaf salah nih. Makanya nggak bisa dipalsukan. Seluruh dunia itu Quran itu sama. Kalau beda itu pasti lepas satu, hilang, belinya diloakan, ya. Ya. Iya, bukan. Al-Anfal 33. 8 dunia. Oh, ini maaf ya. Iya, saya tahu kalau itu salah. Ya. Maaf nggih, ulang nggih. Tetapi Quran nggak bisa Allah dipalsukan. Ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Jadi Allah tidak akan mengadab kalau rumahnya Bulia ada Nabi Muhammad. Maksudnya bukan jasadnya Rasulullah diambil, tapi ada ajaran Rasul, ada sunnah-sunnah yang dijalankan. Jelas ya? Jadi teman-teman di SMP Muhammadiyah Adiwirna tidak akan kena adab kalau rumah-rumah para bapak ibu semuanya ada Rasulullah. Artinya ada ajaran Rasulullah. Ada sholat sunnahnya, ada sedekahnya, ada doanya, ada wiridnya, ada puasa sunnahnya. Gitu. Dan yang kedua, lanjutkan ayatnya. Tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Apalagi ada istighfar. Banyak orang tobat di dalamnya, banyak istighfar. Maka tidak ada adab kalau ada istighfar di rumah kita. Cuman orang sekarang malas untuk istighfar, terutama ibu-ibu. Ibu itu tidak pernah salah. Makanya korban itu selalu laki-laki, jangankan kok dikorbankan. Korban itu kan kambingnya laki-laki, Bu. Wanita kok dikorbankan, disalahkan aja nggak mau. Wanita itu salah dalam setahun hanya sekali pas Idul Fitri. Itu. Jadi wanita itu maha benar, jadi jangan pernah disalahkan. Ya, maka kalau banyak istighfar, banyak minta ampun pada suaminya itu surgawi. Nah, demikian dia suami akan lancar surganya kalau dia bisa banyak minta maaf pada istrinya. Berikutnya rumah harus jadi al-markas. Apa itu al-markas? Tempat untuk memproduksi ahli-ahli agama. Jadi kalau bisa rumah kita melahirkan dai-dai, menjadikan ulama-ulama lahir dari rumah-rumah kita. Maka bekalnya apa? Bekal pembelajaran agama. Di rumah kita bukan TV-nya diperbesar. Bukan AC-nya yang didinginkan. Bukan hanya itu fasilitas duniawi, iya. Tetapi jauh lebih penting adalah apa yang mendukung anak-anak kita itu paham tentang agama. Karena rumah harus jadi al-markas. Rumah adalah peternakan-peternakan ulama. Artinya rumah harus jadi pesantren. Kalau nggak bisa, titipkan kepada pesantren. Nah. Yang berikutnya, rumah harus jadi al-marham. Tempat di mana tumbuh kasih sayang yang mawaddah. Al-marham artinya tumbuh kasih sayang. Saya dengan Bulia juga senang, tapi senang saya tidak sebagaimana di rumah saya dengan istri saya. Saya dengan Hani senang, Hani Karisma. Ini Hani Karisma. Saya itu senang karena cantik. Tapi senang saya kalau Hani sakit, saya paling nyumbangnya Umi Hasanah. Kalau sakit, saya sumbang paling 100.000. Nggak sampai 1 juta lah gitu. Tapi kalau istri saya yang sakit, 100 juta, 1 miliar pun saya bayar. Kenapa? Karena saya dengan istri saya mawaddah al-marham.
Bulia lihat anak kecil di pinggir jalan juga kasihan, tapi ngasih nggak sampai 1 juta, nggak sampai 100.000. Biasanya kasih di pinggir jalan berapa, Bu? Itu 10.000, 2.000. Tapi kalau anaknya Bulia sendiri yang sakit, 200 juta pun dibayar. Karena di situ ada almarham, tempat di mana ikatan suami. Makanya suami, istri, anak itu bagian dari almarham, tempat di mana silaturahmi yang mawaddah, ikatan batin yang mawaddah. Artinya tempat di mana almarham ditanam di rumah kita. Maka kalau ada KDRT, jelas dia gagal menjadikan rumah almarham. Sampai ada anak kok mati karena apa? Dipukuli, ada kekerasan dari orang tuanya. Nggak ada almarham itu. Nggak ada almarham. Maka rumah harus baik saya. Berikutnya, super terakhir, rumah harus jadi al-mashkur. Tempat untuk mensyukuri nikmat. Nanti kita punya rumah akan berhasil kalau makan di rumah itu kenikmatan yang luar biasa. Kita itu makan di luar walaupun enak sekali, enaknya luar biasa, tapi nggak bersama anak dan istri, beda rasanya. Di rumah mungkin hanya telur dadar sama stereo, sego setengah, tempe separuh. Di rumah mungkin hanya ya mie instan. Di rumah mungkin hanya cat rice. Cat rice itu sego kucing. Cat rice, ya, sego kucing hanya dengan sambal teri, tetapi kenikmatan makan bersama anak dan istri itu beda dengan teman sekantor. Karena di situ tempat mensyukuri semua nikmat. Jadi saya ulang, untuk di era digital ini pendidikan tidak hanya dari rumah, tidak hanya dari sekolah, sambung dari rumah. Rumah harus jadi musola, tempat di mana keberagamaan harus hidup di rumah kita. Berikutnya rumah harus jadi madrasah, tempat menanamkan nilai-nilai agama dan budaya. Berikutnya rumah harus jadi maskanah, tempat di mana semua orang optimis, anggota keluarga bisa mensurgakan. Rumah harus juga tidak boleh ada gangguan, tidak boleh saling menyakiti. Rumah berikutnya sebagai maulud, tempat tumbuh dan kembang. Tumbuh kaitannya fisik, kembang kaitannya non-fisik. Rumah harus humi. Maka anaknya Bulia kalau bertengkar dengan temannya itu nangis, larinya ke rumah. Karena di rumah, di sana tempat ada kasih sayang. Maka rumah jadi al-junah, benteng dari kemaksiatan. Rumah harus jadi al-mahya usunah, di mana ajaran-ajaran Rasulullah kita ajarkan di rumah kita pelaksanakan di rumah kita amalkan di rumah kita. Berikutnya rumah harus jadi al-marham, tempat kasih sayang. Berikutnya rumah harus jadi al-markas, tempat di mana ulama-ulama akan lahir, ahli-ahli agama, dai-dai, semuanya. Minimal semua keluarga kita bisa kultum. Minimal kalau Ramadan cari orang yang kultum di masjid, kita sudah bisa dari anak-anak kita. Super terakhir, rumah harus jadi al-maskur, tempat untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat dari Allah ini. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, sekolah tidak akan berhasil kalau di era digital ini, tidak akan berhasil kalau tidak dikonversi, tidak diimbangi dengan bagaimana anak-anak kita didik di rumah kita. Berikutnya nanti secara sosial, dan berikutnya adalah peran masjid. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah pengantar saya. Harusnya memang perjanjiannya sudah selesai nih, sudah lebih dari 5 menit. Kalau ada dialog 1-2 masih boleh kita layani. Ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun Ustadz Wijayanto. Ya, yang sudah menyampaikan tadi sudah kita belajar bersama terkait dengan 9 fungsi rumah, di mana ada 4 aspek yang harus diperhatikan ketika kita mendidik anak, tidak hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, juga di masjid seperti itu. Nah, terkait dengan keterbatasan waktu tadi sudah disampaikan, ada kesempatan 2 pertanyaan dari 2 penanya, masih bisa kita fasilitasi. Silakan Bapak Ibu peserta pengajian Zoom pada malam hari ini. Ada yang raise hand. Mrs. Indah dari SMA Imam Syuhodo. Wah, ini Sukoharjo nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Imam Syuhodo ini Masya Allah Bu, kalau pengajian itu 10.000 yang datang.
Oh, Masya Ya, Allah. Iya. teman-teman Muhammadiyah sana pakai kereta kelinci aja lebih dari 100. Iya, waktu itu saya juga bersama rombongan kereta kelinci Ustadz ketika Masya Ustadz Allah, ke Masya Allah. Wonorejo itu. Salam buat Pak Kiai juga sana sama Ustadz Iya, Asatid yang ada di Imam Suwodo. Ya, iya Ustadz. ya, Ini Ustadz apa namanya ya untuk meyakinkan aja untuk para orang tua ini kan ya. ada yang masih setengah hati gitu ya untuk jadi kayak menyekolahkan ke pesantren itu masih ada menjadi alternatif saja gitu ya. Mungkin yang ke negeri aja atau sekolah yang mungkin bisa nanti mengantarkan ke PTN atau semacamnya gitu. Padahal ya seperti yang tadi, Masya Allah, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, manfaatnya itu bukan hanya aset dunia tapi akhirat sebenarnya kalau orang tua paham. Jadi mungkin secara teknis aja bagaimana untuk bisa Ya sebetulnya nggih. sebetulnya Mrs. Indah, sebetulnya nggak apa-apa di negeri, asal di rumah dipenuhi. Diajari bahasa Arab, diajari baca. Tapi kalau ibunya aja Iqra jilid 2 gimana? Nggih. Makanya diperlukan pesantren. Kenapa? Karena kita, mohon maaf Pak, Bu, kalau saya ini, anak saya nggak di pesantren, sekarang 1 juz saja pasti nggak hafal. Baca Quran saja pasti nggak lancar. Kenapa? Saya nggak sempat. Istri saya juga nggak sempat untuk ngajari karena dulu saya diajari itu kalau salah dipukul itu kurang mat tobinya kurang panjang aja dipukul sehingga saya kalau ngajari Quran juga pakai begitu, maka saya nggak bisa, saya serahkan pada pesantren. Kebetulan pesantrennya di rumah saya sendiri, artinya apa, dari sisi itu nanti ternyata temen yang ngajar malah orang lain. Dengan begitu, karena kita tidak bisa, maka guru adalah mewakili orang tua. Karena orang tua nggak bisa mendidik dari 3 rongga tadi. Rongga kepala juga nggak bisa, matematika juga nggak ngerti. Rongga nggak bisa bedakan asam sulfat sama asam folat, maka disekolahkan. Tapi juga nggak tahu tajwid, nggak ngerti, nahwu sorof nggak ngerti, bacaan nggak ngerti. Maka pesantren aja wakil dari orang tua kita. Dalam rangka apa? Nanti mas'uliyahnya ada pertanggungjawaban di akhirat gimana kamu punya anak. Karena sumalatus alunna yauma idin anin naim. Nanti semua nikmat yang diberikan dimintai pertanggungjawaban. Kamu punya anak, sudah kamu didik agama. Oh, saya nggak bisa didik, maka saya serahkan pada pesantren. Itu salah satunya. Nah, maka itu menjadi hal yang kalau memang kita nggak mampu itu. Dan yang paling penting, anak itu Robbi habli minas solihin. Sudah toh. Kalau hanya pinter banyak, yang penting susah benernya itu loh. Gitu. Makanya kalau dulu, wah iptek kalau nggak ada imtak, ilmu pengetahuan teknologi nggak tahu iman takwa nggak ada artinya. Ya, nah, rusaknya Indonesia itu bukan karena orang bodoh, justru orang pinter, tapi nggak benar. Hanya maka disitulah peran di mana teman-teman ada pesantren, ada sekolah Muhammadiyah, sekolah Islam ini untuk memenuhi itu tadi. Ya, baik gitu. Apalagi zaman sekarang. Itu zaman sekarang itu masya Allah itu teknologi itu semuanya melalaikan semuanya. Anak saja ketaatan orang tua sekarang dikalahkan dengan ketaatan kepada handphone. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphonenya berdering langsung lari. Sadarkan, anak-anak Muhammadiyah, kamu dulu ada di dunia itu dilahirkan bukan di-download. Dengerin. Maka kalau kamu mendahulukan panggilan handphone, maka kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone, handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Begitu. Ya, satu lagi boleh? Monggo. Raise hand lagi. Kalau tidak ada, mohon izin membacakan dari pertanyaan chat nggih, Ustadz. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan masuk dari chat Ibu Nur Fadilah SAG. Ustadz, bagaimana cara menghidupkan suasana rumah supaya lebih hangat kekeluargaannya di era digital seperti saat ini, yang kita tahu anak-anak lebih asik dengan Android-nya? Ya. Yang paling mudah adalah bikin time schedule keluarga. Jadi ada namanya family time. Sebetulnya ada 5 waktu. 5 waktu. 1 me time. Setiap kita harus disiplin punya waktu me time, bukan untuk manicure, pedicure, cukur, bukan.
Me time itu waktu untuk Tuhan. Walau sekitar 5 menit, walau sekitar 10 menit, pokoknya di luar sholat, itu waktu untuk Tuhan sholat ya. Tapi ada 5 menit aja, 3 menit saja. 3 menit sehari, syukur tengah malam, syukur di jam tahajud, 3 menit untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan. Semua orang Islam harus punya me time. Kedua, ada couple time, waktu untuk pasangan. Habis sholat, habis isya sebaiknya langsung tidur. Kecuali 3, orang masih ibadah, orang masih belajar, atau suami istri yang ngobrol. Suami istri sendiri, pakai sendiri, jangan istrinya orang. Suami istri sendiri, ngobrol. Ngobrol, couple time. Yang ketiga, family time, waktu untuk keluarga. Paling efektif waktu untuk keluarga itu bainal isyain, antara maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya itu waktu untuk keluarga, TV matiin. Semuanya baca Quran. Walau hanya 1 ruku, 1 ain. Syukur 1 halaman. Syukur 1 juz. Bapak, ibu, anak semuanya baca. Kalau perlu, family time ini caranya dijatah. Juz 1 bapaknya, juz 2 seminggu 1 juz. Seminggu ini juz 1 bapak. Gitu. Juz 2-nya ibu, juz 3 anak, juz 4 anak, juz 5 anak. Jadi 1 minggu 5 juz. Ya, sehingga nanti 6 minggu sudah khatam dalam 1 rumah. Nah, itu namanya me time, family time. Berikutnya nanti study time. Waktu semuanya belajar. Tapi ditepati. Dan jangan terlalu lama. Maghrib sampai isya aja, jangan terlalu lama. Itu. Maghrib sama isya sepakat ya, semua handphone mati. Itu semuanya. Yang terakhir nanti ada social time. Waktu untuk silaturahmi, sosialisasi, biarkan anak-anak chatting-chattingan silahkan. Tapi ada waktu untuk keluarga. Nah, maka kalau perlu disepakati di rumah. Kalau di rumah saya tempel jam sekian sama sekian, ayah ngapain, ibu ngapain, ini ngapain. Jam sekian-sekian, ayah, ibu, anak sama kegiatannya, sama. Walau di luar kota. Padahal saya di Jakarta, anak-anak di Jogja, ya sama antara maghrib sama isya yang dilakukan apa-apa ibu anak bareng semua. Walau tidak sepenuhnya, baca 1 halaman saja nggak apa-apa, 1 halaman, nggak perlu ya, 1 atau minimal 1 ruku sekitar berapa 20 ayat, ya, masa nggak mampu. Kalau nggak bisa ya 1 ain atau 1 apalah cukup gitu, ya itu aja. Itu salah satunya. Maka tidak ada kecuali dengan kedisiplinan, tetapi bertahap. Jangan, wah anak wajib tahajud. Ya jangan SMP aja kok sahur tahajud. Sebulan sekali tahajud. Bareng, nggak apa-apa. Bangunin. Sebulan sekali, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kebersamaan itu jadi penting. Kebersamaan itu penting. Rata-rata keluarga itu nggak tercapai semua targetnya kalau tidak ada kebersamaan family time. Waktu. Makanya kalau di rumah saya karena sulitnya terhadap handphone misalnya, maka saya mewajibkan seminggu sekali mandi bareng di kolam renang. Maka saya bikin kolam renang. Karena di kolam renang nggak mungkin mainan handphone. Gitu. Karena kadang-kadang kita makan pun bukan saya mainan handphone, tapi ada telepon masuk, terpaksa harus ngangkat. Berarti merusak kebersamaan. Nah itu membangun kebersamaan. Saya nyupir, kok yang lain tidur, saya minggir, saya ikut tidur. Ya. Nah, kecuali kalau mau luar kota gantian, ya sudah ada yang tidur untuk gantikan itu. Nah, itu namanya membangun kebersamaan. Makanya anak istri saya kalau pergi itu kartu remi aja saya bawa. Bukan apa, nanti untuk kebersamaan. Pas makan nunggu pesanan semuanya remi supaya dalam satu kegiatan itu kontak gitu. Karena kalau di restoran mau baca Quran bareng rasanya belum nyaman di sini. Sudah pakai kartu remi, kartu domino, itu semuanya itu. Maka di semua mobil saya, kelihatan mobilnya banyak ya, itu saya kasih tempat untuk kebersamaan itu. Ya, itu cara membangun kebersamaan. Mudah-mudahan dengan cara bersama sesuatu yang berat pun jadi ringan. Maka kesepakatan bersama bapak ibu anak. Jangan anaknya suruh baca Quran, bapak ibunya nonton sinetron, lah itu namanya tidak membangun kebersamaan. Begitu ya Bu Lia. Mohon maaf saya harus geser ke sebelah. Nah sudah ditunggu Zoom berikutnya. Itu kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Kok mati? Langsung mati ya? Ya, nggak tahu dimatiin sama admin bukan saya. Oh, iya. Pencet Ustaz Wijayanto, Ustaz Daryono,
Terima Oh, kasih emang dari dari Kertanegara. Ya, masyaallah, saya salam sehat selalu semuanya. Amin. Ye. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Ustadz Wijayanto Nanti untuk malam disambung hari lain ini. waktu ya. Mohon maaf sekali ini Ya, karena kesalahan siap. manajemen, karena dikira jam 1 tadi. Jadi saya nyanggupi jam 8 ke kementerian. Ya, ini kayaknya sudah on. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf semuanya, saling maaf, saling ridho di antara, saling doa di antara kita. Nanti sambung insya Allah saya full di Ramadan di Indosiar untuk Siap. sahur. Insya Allah sahur di Indosiar, untuk jelang buka saya di RCTI, untuk tengah hari saya di Kompas, kemudian pagi di CNN dan nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Baik, Masya assalamualaikum Allah. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih Ustadz dengan jadwalnya yang padat, Masya Allah sekali ini. Terima kasih Ustadz Wijayanto sudah sharing pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon untuk tidak live group terlebih dahulu. Kami mohon izin untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Meningkat acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Adiwarna kepada Bapak Daryono SPDI MPD. Kami persilahkan. Monggo Ustadz Daryono, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu persiapan dari Ustadz Daryono, karena ini beberapa dari kami ada yang break sholat isya terlebih dahulu, nggih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk tadi, mohon maaf sebelumnya pertanyaan. Ya. Iya, sudah. Terdengar. Nggih. Kelihatan ya, sudah ya. Oke, monggo Pak, sudah terdengar jelas suaranya, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Syukur kata Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir di pengajian Zoom bersama Ustadz Wijayanto dalam keadaan sehat dan berbahagia. Karena semalam ini kami bisa berjumpa dengan rekan seperjuangan di persarekatan, di Aum Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah pada khususnya. Dan khususan kepada Ustadz Wijayanto, terima kasih yang sudah berkenan mengisi pengajian di SMP Muhammadiyah Adiwarna atau Muswarna yang kedua kali ini. Yang pertama di tahun 2023 bulan Januari tanggal 19, dan ini alhamdulillah sama bulannya Januari tanggal 26 2024, di mana rangkaian kegiatan ini adalah rangkaian Milad Musawarna yang ke-47, di mana kemarin kita sudah mengawali dengan kegiatan workshop branding dan PPDP, dilanjut dengan Tabligh Akbar bersama Kiai Dr. Tafsir MAG dari Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, dan disambung paginya kita ada jalan sehat yang dilepas oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah hari ini terakhir pengajian bersama Ustadz Wijayanto yang tentunya tidak mengurangi daripada kehusuan kita semuanya, walaupun kita ngaji bersama lewat Zoom, yang insya Allah pertemuan pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu Sumiyah yang kami hormati, yang pertama kami minta terima kasih kepada segenap panitia tim Muswarna, khususan kepada yang terhormat ayahanda kita, Bapak Johan Firdaus, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Adiwarna Kabupaten Tegal yang telah sudah hadir di kampus Muswarna. Dan tentunya kami juga terima kasih pula kepada seluruh Sumiyah yang sangat berbahagia. Seperti tadi Bu Kholilah dari Madura Pangkalan sudah ikut berpartisipasi
dari Stikesmo Muhammadiyah Tegal, dan tentunya kami juga terima kasih ini kepada RSI PKU Muhammadiyah Tegal yang sudah memfasilitasi Zoom-nya. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh warga Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah yang sudah bergabung, yang tentunya ini menjadi sarana silaturahmi dan update terkait dengan bagaimana kita mendidik anak di era digital, yang tentunya tadi sudah sampaikan rincian materi ulasan oleh Kiai Wijanto yang disampaikan oleh Miss Lia selaku moderator, dan tentunya kesimpulan kami adalah bagaimana kita tentu menjadi uswah bagi anak kita semuanya dalam penggunaan Android atau HP gitu. Sekiranya dari kami cukupkan, terima kasih. Nanti izin kepada Miss Lia untuk foto bersama di Zoom, dan juga kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir gitu. Terima kasih. Lagi mohon maaf apabila pelayanan kami dari awal sampai akhir masih banyak kekurangan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tidak channel ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak dari Ormas PDIPD yang telah menyampaikan sambutannya selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah. Dan selanjutnya adalah kami mohon izin untuk meningkatkan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dikdasmen dan PF Pimpinan Cabang Muhammadiyah Adiwarna. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Pak Jurnadi Firdaus SIP. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Daryono, yang saya hormati Ustadz Wijayanto selaku narasumber pada malam hari ini, yang saya hormati semua teman-teman dari perguruan Muhammadiyah yang ikut aktif dalam Zoom meeting bersama Ustadz Wijayanto dalam rangka hari jadi Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Adiwarna yang ke-47. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam sarana Zoom meeting. Insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, di mana tadi dari Bapak Ustadz Wijayanto telah memberikan banyak berbagai ilmu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendidik anak, di mana sekolah adalah salah satu media untuk pembelajaran anak, mempersiapkan generasi ke depan kita, generasi yang soleh. Karena dengan generasi yang soleh inilah, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Demikian juga kerjasama antara sekolah dan keluarga itu juga sangat penting, di mana ada beberapa fungsi yang sangat penting rumah yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz Wijayanto, yaitu sebagai musola, sebagai madrasah, dan sebagai maskanah. Di mana sebagai maskanah ini juga rumah sebagai tempat tinggal, di mana kita tempat berkumpul, bersosialisasi untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kedua, rumah juga tidak adanya gangguan atau aman dari segala ancaman. Kemudian rumah sebagai sarana optimisme, di mana kita akan bisa masuk surga dengan kita banyak bekerja sama mengerjakan amalan-amalan yang baik. Juga sebagai maulud, di mana merupakan tempat berkembangnya anak-anak dan keluarga kita dengan baik. Juga sebagai benteng, artinya jauh dari segala maksiat, di mana media massa sekarang ini merupakan salah satu sarana yang seringkali menjadi jebakan buat kita, yang tanpa kita sadari kita akan terlena, tanpa kita bisa memantau dengan semaksimal mungkin. Kemudian juga sebagai al-makiyah,
atau contoh hidup ala Rasulullah. Yang berikutnya adalah sebagai al-margas atau pencetak ulama atau dai-dai. Yang berikutnya adalah al-marham atau tempat kasih sayang, dan yang terakhir adalah sebagai al-maskur atau tempat bersyukur. Sehingga pertemuan pada malam hari ini insya Allah akan berikan satu ilmu atau pemahaman yang baik buat kita sebagai teman-teman yang menggeluti dunia ilmu di dunia pendidikan, di mana pendidikan adalah salah satu tempat pengkaderan generasi kita ke depan untuk menciptakan generasi yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks lagi. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang sudah terlibat dan ikut aktif dalam kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan sehat selalu dan sukses untuk semuanya berjuang di Muhammadiyah ini. Kami selaku Dikdaksmen, pimpinan cabang Muhammadiyah Adiwurna mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Johadi Firdaus Sasongko yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Dikdas Adiwarna, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian pada acara malam hari ini, di mana telah kita dengarkan bersama dan kita belajar bersama malam hari ini bahwa untuk mendidik anak ada 4 lingkungan yang memang harus kita kondisikan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi sudah sedikit mendapatkan pencerahan dari Ustaz Wijayanto. Insya Allah menjadi bekal kita semua bahwa salah satu cara untuk membangun kekeluargaan dalam rumah itu adalah dengan membuat time schedule, melakukan kegiatan bersama. Dan tadi juga sempat ditanyakan terkait dengan bagaimana sih meyakinkan orang tua yang mungkin masih berat untuk menitipkan anaknya di pesantren. Jadi tidak ada masalah tadi ya disampaikan masuk sekolah negeri, tapi memastikan bahwa apakah di rumah mampu mengadakan pendidikan bagi putra putrinya terkait dengan penanaman ilmu agama. Kalau memang tidak mampu, ya lebih baik memang dititipkan di pesantren. Tadi dijelaskan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah hari ini untuk pelaksanaan pengajian Zoom sesuai dengan rundown acaranya kita selesai di pukul 8, dan mohon maaf insya Allah dari yang singkat tadi kita mendapatkan banyak manfaat dan juga ilmu dari Ustaz Wijayanto. Kami berharap di lain kesempatan kita bisa berkumpul kembali, kita telah ilmu bersama. Mengucapkan kepada seluruh pihak yang mensupport kami pada kesempatan malam hari ini, dari RSI PKU Muhammadiyah Kabupaten Tegal, dan juga dari peserta yang malam hari ini sudah hadir dan juga berpartisipasi dengan kami. Harapan kami bisa bertemu di lain kesempatan dengan acara yang luar biasa yang insya Allah semakin mempererat tali silaturahmi kita. Mungkin ada dari beberapa luar kota yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan, dan untuk seluruh panitia dan tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu, marilah kita tutup untuk rangkaian acara kajian Zoom pada kesempatan malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang mungkin masih belum menunjukkan wajah ganteng dan cantiknya, kami minta tolong sebentar kita melaksanakan foto bersama terlebih dahulu untuk kenang-kenangan. Silakan yang masih mungkin belum on cam-nya. Babe, terima kasih sudah selalu on. Masih siapa Ibu beberapa yang belum? Babe mau pantun dulu, Be. Menutup acara malam hari ini mungkin. Ya, monggo beberapa yang belum on. Bapak Fikri Yasid, silahkan. Ada beberapa. Sudah siap Pak Burhan untuk kita foto bersama? Siap. Ya. Masih banyak yang belum on ya. Ini kalau yang cantik-cantik sudah on semua ya. Masya Allah, ada Ibu Rosida, ada Ibu Nurul Rubaiyah. Bapak Arya senyum. Bapak Aris nggak bisa. Terima kasih. Ya. Oke, siap ya Pak. Kertanegara Purbalingga hadir. Oke, siap. Kiai Imam Handoko. Oke, selamat sukses untuk musyawarah. Oke, Terima siap. kasih Bapak. Siap ya Pak Burhan ya? Oke, siap ya Bu. Ya, kita senyum, berikan senyum terbaiknya. Kami aba-aba 1, 2, 3.
Oke. Oke, slide pertama sudah, lanjut ke Oke. slide selanjutnya. Ya benar. Kata Bu Ibi, saya nggak tahu slide berapa ya, nggak apa-apa Bu, stay on senyum aja yang penting. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Slide selanjutnya yang terakhir. Ya, Coba oke. tanya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan sekali lagi untuk malam hari ini. Ketemu di lain kesempatan di Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan dan kekurangan kami dari panitia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.